Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini akan saya bagikan info ya terkini yang menimpa Telkom, ya, berita kurang enak lah buat ini ya. Dimana di 26 Juni ya, sore atau malam ya, Telkom tuh mengirimkan berita klarifikasi ya kepada bursa saham Indonesia ya, yang mengakui kalau data center itu terkena serangan ransomware ya, dimana seperti kita tahu ya, beberapa hari terakhir ini kan pusat data nasional tuh tidak bisa diakses ya. Nah, ternyata datanya tuh disimpan di data centernya milik Telkom. Nah, bagaimana nih nasib data-data ini, apakah bisa balik atau enggak ya? Nah, itu dijelaskan juga oleh pihak Telkom ya. Dan nanti kita lihat juga di tanggal 27 Juni ini pagi ya, apakah harga saham Telkom anjlok atau enggak gitu ya karena berita negatif ini. Oke, let's go. Nah, ini adalah surat ya dari Telkom ya kepada OJK nih ya, sekaligus pengawasan pasar modal ya, di mana ini bisa dilihat tanggalnya 26 Juni ya, baru ya, hari Rabu ya. Nah, di sini dijelaskan ya, serangan cyber ransomware brain chipper, benar nggak tuh ngomongnya ya, pada kesisteman layanan komputasi awan pusat data nasional sementara Kominfo ya, di mana tanggal kejadian itu 24 Juni ya. Nih, tanggal 24 Juni telah dikonfirmasi melalui press conference yang dilakukan Kominfo bahwa telah terjadi gangguan pada layanan PDNS dan dilaporkan telah mengganggu sistem autogate dan perlintasan bandara oleh Ditjen Imigrasi. Ya, jadi Kominfo udah press release duluan ya mengenai gangguan layanan. Waktu itu kan dibilangnya gangguan layanan ya. Nah, setelah dilakukan analisa gangguan dan hasil koordinasi dan eskalasi ke Principal Cloud Platform, pada PDNS kenali dan terkonfirmasi bahwa terjadi serangan ransomware brand chipper ya. Jadi kan kayaknya pas Kominfo press release tuh belum dibilang ya kalau itu serangan ransomware ya. Mungkin dibilangnya itu hanya gangguan pada layanan. Nah, setelah diselidiki ya, nah tanggal 26 Juni baru tuh diakui kalau terjadi serangan ransomware ya pada pusat data 2 di Surabaya ya. Nah, serangan ransomware tersebut telah mengakibatkan sistem failure dan data terenskripsi pada pusat data 2 nih, datanya terenskripsi berarti nih yang setelah dihack ya. Dampak kejadian serangan ini mengganggu sebagian layanan pada 239 tenan ya per 26 Juni, termasuk beberapa layanan publik ya. Ini jadi berarti klien-kliennya data centernya Telkom nih berarti ya, 239 tenan ya. Sebagai langkah cepat tanggap telah diaktifkan krisis center gangguan PDNS ya. Lalu dia juga fungsi utama krisis center tersebut untuk pusat konsolidasi, koordinasi untuk langkah recovery dan lain-lain lah, bisa teman-teman baca ya. Nah, di berita juga udah keluar nih ya, ini sama ya, 26 Juni sore ya. Nah, ini ya, nasib data yang udah kena hack tuh gimana tuh? Nih, di sini dikatakan yang jelas data yang sudah kena ransom ini sudah tidak bisa kita break ya. Jadi kita menggunakan sumber daya yang masih kita miliki, kata Direktur Network and IT Solution PT Telkom. Jadi ini kan data tadi bilang data terenskripsi ya. Jadi yang udah keambil sama hacker itu terenskripsi, nggak bisa dipulihkan gitu ya. Ia menjelaskan bahwa kini tim sedang menelusuri tiap pemilik data yang tersimpan di PDNS untuk mengidentifikasi pemilik data yang memiliki cadangan data. Sejauh ini sebanyak 44 pemilik data menyatakan bahwa mereka memiliki backup sehingga statusnya sudah ditingkatkan ke tahap pemulihan. Wah, yang punya backup data nih masih bisa bersyukur lah ya, masih bisa datanya nggak hilang gitu ya. Yang nggak punya backup nih gawat gitu ya, nggak punya datanya bisa hilang lah gitu ya, nggak bisa balik ya. Nah, ini kalau kontrak-kontrak kayak gini gimana ya, saya juga nggak tahu ya. Kalau klien datanya hilang nih berarti Telkom harus ganti rugi atau enggak gitu ya. Mungkin teman-teman yang kerja di bagian IT atau telekomunikasi bisa kasih info ya di channel ini. Kalau kasus kayak gini nih, Telkom tuh harus ganti rugi nggak ya? Kalau harus ganti rugi tuh gawat tuh ya, berarti ya, harus ngeluarin duit lah berarti Telkom ya, yang otomatis akan mengancam profitnya Telkom lah gitu. Apalagi tadi kliennya banyak ya, 200-an tadi ya. Bisa tolong teman-teman share ya di kolom komen ya, kalau kasus seperti ini tuh pemilik data center tuh harus ganti rugi atau dia di kontraknya udah ditulis tuh kalau ada hilang data jangan minta ganti rugi gitu ya. Nah, seperti apa ya, tolong sharing ya kalau teman-teman kerja di dunia IT, data center atau telekomunikasi.
Oke, nah sekarang kita lihat lah ya chartnya Telkom gitu ya di 26 Juni. Ini yang merah ini ya, itu tanggal 27 Juni ya, hari Kamis ya, jam 9.20-an lah. Jadi udah opening di pagi ya. Nyata harga sahamnya nggak anjlok-anjlok banget ya. Kan di tanggal 26 dia closing di 3000 kalau nggak salah ya, atau 3010. Nah, dia masih bertahan lah di situ ya. Nggak tahu ntar sesi siang ya. Tapi intinya ya atau orang belum pada baca berita gitu. Karena ini bisa mempengaruhi klien-klien berikutnya ya. Wah, nih data centernya Telkom gampang dijebol nih. Cari data center lain lah gitu. Berpotensi kehilangan klien mungkin ya, karena tidak dipercaya mungkin ya. Oke, sekarang kita lihat chartnya lah gitu ya. Sekarang emang Telkom kan udah turun ya. Sebelum ada serangan cyber itu juga udah turun tajam ya. Dimana di sini dia sih ini terlihat naik ya, sejak dia menyentuh 2720 nih ya, yang sekaligus jadi supportnya sekarang itu terlihat naik ya. Tapi ini belum bisa dibilang terjadi perubahan tren dari downtrend ya menjadi uptrend ya, karena ini mungkin hanya teknik ribuan biasa. Akan lebih baik kalau dia sudah berhasil ya break di atas 3100 ya, dan bertahan di atas 3100. Nah, mungkin itu tanda-tanda ya kalau downtrendnya sudah berakhir ya, dan mungkin dia akan sideways gitu ya. Dan di atas masih banyak gap ya, gap di 3420 dan juga ada gap di 3700. Nah, kalau 2720 support ini jebol, kemana arahnya bang? Nah, itu di bawah ya, lumayan jauh tuh, dari 2720 menuju ke 2560 ya. Ya kira-kira di situ ya. Jadi kalau mau entry sekarang sih kayaknya kurang bijak ya, karena resikonya lebih tinggi bandingkan rewardnya, karena resikonya dia bisa turun balik ke menuju 2720-an, sedangkan rewardnya hanya ke 3100 gitu ya. Jadi mendingan nunggu dia menentukan arah nih, apakah dia akan retest lagi support 2720 atau dia akan break 3100. Nah, kalau mau masuk ya nunggu break 3100 ya, atau nunggu dia balik ke 2720 terus ada pantulan gitu ya. Oke, intinya nah itu ya. Intinya saat ini dia under value ya, berdasarkan historis PBV ya. 5 tahun terakhir kan PBV Telkom ini di 3,33 dan saat ini diperdagangkan di 2,1 ya. Jadi sangat under value nih saat ini. Dan book value saat ini di 1432,6. Jadi kalau kita asumsikan harga wajar Telkom itu di PBV 3,33, maka harga wajarnya ada di 4770,56. Nah, kalau berdasarkan harga di 27 Juni pagi ini ya, di jam 9-an itu dia masih di 3010, sehingga margin of safety-nya sangat besar sekali ya, 58,49. Ya, kalau merasa PBV ini ketinggian ya 3,33, mari kita, ini kan data 5 tahun terakhir ya. Coba kita lihat 1 tahun terakhir itu rata-ratanya di 2,77 ya. Nah, kalau PBV 2,77 maka harga wajarnya di 3.968, sehingga margin of safety-nya masih cukup besar nih, 31,8%. Seperti itu. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apakah Telkom ini memang sudah layak dikoleksi ya? Silakan tuliskan pendapat teman di kolom komen ya. Kalau ngelihat laporan keuangan kuartal satunya ya, revenue-nya sih naik 3,7%, tapi profitnya turun sedikit ya, 5,78 ya. Tapi ini masih nggak terlalu besar lah turunnya ya. Ya, intinya Telkom nih revenue-nya di 4-5 kuartal terakhir tuh ya stagnan ya, di 6 triliunan ya. Oke, itu saja informasi yang bisa saya bagikan ya. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman salah satu pemegang saham Telkom nih, pemegang saham Telkom sejak lama, atau saja baru koleksi di sekitar berapa 2000-an gitu ya, atau baru beli-beli hari mingguan ini di 3000 gitu ya? Silakan komen ya di kolom komen. Atau teman-teman masih nunggu di mana tadi 2560 ya, apakah masih nunggu di sekitar 2500-an? Silakan juga tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen tentang saham Telkom ini. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata, sukses.